G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Hai sahabat Kristus, mari beribadah. Hai sahabat Kristus, siapkan hati untuk beribadah. Ibadah kita akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dengan sikap hormat kita menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Adik-adik dengan sikap doa ya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita naikkan satu kali lagi pujian ini dengan sikap hormat. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih Engkau sudah Engkau sudah menjaga kami, menjaga kami, memelihara kami. memelihara kami. Tuhan, Tuhan, kami mau dengan sepenuh hati dengan sepenuh hati memuji, memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Kami mau Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, kita kembali mau membacakan kredo. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Efesus pasal 1 ayat 23 Efesus pasal 1 ayat 23 dan Efesus pasal 4 dan Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Jemaat yang adalah tubuhnya, Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Satu tubuh Satu tubuh dan satu roh. dan satu roh. Sebagaimana kamu telah Sebagaimana kamu telah
dipanggil kepada satu pengharapan dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu Tuhan, satu iman, satu iman, satu baptisan, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan oleh semua dan di dalam semua. dan di dalam semua. The church is Christ's body. The church is Christ's body. Ephesians chapter 1 verse 23 Ephesians chapter 1 verse 23 and chapter 4 and chapter 4 verses 4 until 6. verses 4 until 6. The church which is his body, The church which is his body, the fullness of him the fullness of him who fills everything in every way. who fills everything in every way. There is one body There is one body and one spirit, and one spirit, just as you were called just as you were called to one hope to one hope when you were called. when you were called. One Lord, One Lord, one faith, one faith, one baptism, one baptism, one God, one God, and Father of all, and Father of all, who is over all, who is over all, and through all, and through all, and in all. and in all. 教会是基督的身体。教会是基督的身体。以弗所书以弗所书1章23节、 1章23节、 4章4章4到6节， 4到6节，教会是主耶稣基督的身体，主耶稣基督的身体是那充满万有者是那充满万有者所充满的。所充满的。身体只有一个，身体只有一个，圣灵只有一个，圣灵只有一个。正如你们蒙召，正如你们蒙召，同有一个指望，同有一个指望，一主，一主，一信，一信，一喜，一喜，一神，一神，就是众人的父，就是众人的父，超乎众人之上，超乎众人之上，万户众人之中，万户众人之中，也住在众人之内。也住在众人之内。 Nah, Kak Lucy, kita bersyukur ya karena hari ini kita bisa memuji nama Tuhan. Benar Kak Janice. Nah, hari ini kita mau sama-sama kita mau memuji Tuhan. Tapi bukan hari ini saja kita puji Iya, nama Tuhan. Tapi benar, setiap setiap hari. hari adalah hari yang baik ya untuk memuji nama Tuhan. Kita sama-sama katakan, It's a great day. Mungkin Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light.
Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus ada mengatakan kalau Tuhan Yesus adalah pokok anggur, yaitu batang dari pohon anggur. Nah, sedangkan kita, orang-orang yang percaya, adalah ranting-rantingnya. Nah benar adik-adik, kita digambarkan sebagai ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur. Nah Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Kita harus dekat dan menempel pada pokok anggur supaya kita bisa berbuah. Ya, benar sekali adik-adik. Kak Jenis, Kak Lisa, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita semua akan berbuah. Seperti lagu Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus pimpin dan siapkan hati kami. dan siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah ini, aduh ini dikasih puzzle, Muka disuruh susun semua. apa muka semua loh. Aduh. Coba. Ini coba cocokin mukanya. nih. Coba cari mukanya. Ini kayaknya ini deh. Ah, ya itu kayaknya. Muka. Ini ada muka. Ini sini ya. Ini kayaknya sih ya. Di atas nih. Oke. Ini kayaknya ini kan. Kayaknya sih. Di sini kali. Oh iya sih, ya lebih cocok sih kayaknya. Ini. Ini sini kah? Iya sih. Ah, iya. Nah ini benar nih Ah. harusnya kayak gini. Terus apa lagi? Ini yang hitam nih pasti harusnya yang di ujung kan? Ah, iya, Nah, kalau ujung. tak ada mukanya pasti di ujung. Ini kayaknya sini. Sini kan. Ini kan. Terus ini, nah Ah, ya. asik gak sih? Mukanya tuh nyambung tuh. Ini kayaknya gini. Kayaknya gini. Nah, Nah, sambung nih mukanya nih. ini kan. Ini.
sini kali ya. Ah ya, bisa nih. Ini kan. Gini. Ini ke sini. Kok tiba-tiba Kok ini kali. Nah, ini. ah, Ini kan baru lebih benar nih. Ini sini. Enggak dong. Ini di sini. Ini di sini kah? Tapi Kok lebih? aneh ya. Gambar apa ya ini? Coba ulang. Ini di sini. Kalian tuh lagi ngapain sih? Ini puzzle Ini nih. susun puzzle susah nih. Coba Aduh. kamu kan paling pintar. Ah. Coba sini. Coba sini. Ada maunya baru bilang aku paling pintar. Mana sini aku lihat. Cobalah. Mana? Kami yang pintar pun tak bisa. Iyalah. Ini mah. Oh, nih. Tuh. Nah, iya, ini lebih cocok mukanya. Tadi kami udah mikir itu tuh. Iya kan. Terus mana ya? Nih. Hmm. Terus nih. Ini di sini kah? Ah, Iya kak. Iya Ya, betul. oh, Ini nggak salah jago, ini. aduh. Ini salah. Ini terus ini harusnya nggak atasin dong. Oh, maaf lah. Bantu atasin. Nih. Nah, Ah, habis itu Ini kan. Terus ah, salah. di sini dong. Ini ya. nah, ini aku tahu nih, ini sini nih. Nah, Ini aku tahu nih di pojok nih. Betul sih di pojok. Nih. Terus nih. Terus nih. Nah, ini di sini. Ini Sih. aneh nih. Kayaknya ada yang kurang deh. Kayaknya ada yang kurang deh ini nih. Pasti ada yang kurang. Enggak, Le. Tadi kami keluarkan itu aja. tadi Pasti. dikasih cuma segitu leh. Oh. Tuh, pasti ada yang kurang nih. Tuh. Gimana tuh? Pasti ada yang kurang. Enggak, Le. Tuh. Tadi kami Tuh. dapat itu aja. Tuh, pasti ada yang kurang tuh. 2 Tadi- kurang tuh. Tadi dikasihnya Iya, cuma dikasih segini. ini aja. Nggak mungkin, pasti ada yang jatuh. Pasti ada yang Mana jatuh mau? tuh. Sekarang coba cari. Nah kan, tuh. Oh. Nih, satu. Ya ini pasti sini. Masa sih? Nggak mungkin lah. Inilah. Sini lah. Oh. Ini. Tapi tetap kurang satu lagi. Satu lagi Mana nih ya? kurangnya. Mana ya? Kemana tuh? Kalian lagi cari apa? Oh, ada Kak Subuh. Hai. Ini loh, Kak. Kami Kenapa? kurang satu puzzle-nya. kurang satu. Nggak tahu di mana. Di mana udah cari kemana-mana nggak ada. Tadi Iya. sih cari di bawah meja cuma ketemu satu. Oh. Coba kita coba Coba cari, angkat ya. coba angkat. Dapat. Pasti karta yang sembunyikan. Nah. Ya udah coba Nih. pasang. Nah. Nah, akhirnya jadi. Tapi aneh ya kelihatannya. Iya ya. kan, Iya, buka Kak. semua. Oh, Buka semua. tahu nggak apa gambar apa ini? Ini gambar orang. Oh iya. Orang banyak buka. Tapi di tubuhnya banyak Itu orang. ya. Mm-mm. Oke deh, mau tahu artinya nggak? Mau. Nah, sebelumnya kakak tanya dulu sebelum dijelasin artinya. Kasih pertanyaan. Saya. Karta dulu ya. Gila, Oke. belum tahu ditanya. pertanyaannya udah lanjut. Ya udah. Karta tahu nggak apa itu gereja? Oh tahu kak. Apa tahu. tuh? Gereja itu kumpulan orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Oh gitu ya. Betul. Oke, benar sih. Nah, jawaban Karta itu adalah sama dengan gambar ini tadi. Gambar ini menunjukkan bahwa gereja itu adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus seperti ini. gitu. Iya. Oke. Di oke. gambar ini. Pertanyaan kedua, Pertanyaan kedua. Valen ya. Iya. Pintar, Memang ya. pintar. Yang pintar. Yang tadi bantuin Iya. untuk selesaikan ya. Tapi jangan susah lah Kak Iya. pertanyaannya. Ini Valen, Valen tahu nggak kapan gereja itu dimulai? Oh, tahu Kak. Mm-mm. Gereja itu pertama kali itu waktu hari raya Pentakosta. Hari Itu tuh apa tuh? hari ke berapa
ada ya setelah Yesus bangkit dari 75, Kak. kematian Ayo, tuh, Ada yang bisa bangkit dari bantu kematian. 45. 500. Ih, bukan ah, Lima? 50. Oke, betul 50 50. setelah Yesus bangkit dari kematian. Lalu apa yang terjadi? Itu waktu itu hari raya Pentakosta itu Roh Kudus tuh turun ke atas para rasul. Jadi para rasul menyampaikan Injil keselamatan Yesus Kristus. Dan pada saat itu banyak orang yang jadi percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Bahkan mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Nah, habis itu setelah mereka dibaptis, mereka hidup bersama-sama, mereka sering bersekutu bersama, mereka berkumpul untuk belajar firman Tuhan, Kak. Itulah gereja mula-mula, Kak. Oke, betul. Berarti gereja dimulai waktu orang-orang yang sudah percaya berkumpul bersama. Iya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir untuk Kevin. Aduh, ya susah-susah, Kak. Iya, Vin. Ya. Gimana supaya bisa jadi anggota gereja? Wah, gimana tuh? Gimana tuh, Susah kayaknya tuh. Vin? Oh ya, kemarin aku udah baca. Gimana tuh? Jadi Apa itu tuh? pertama tuh percaya Tuhan Yesus, lalu 2 jadi anak Tuhan, Ya, Tuhan. lalu 3 dibaptis, bergabung ibadah gereja, belajar Alkitab, ikut persekutuan, lalu semakin apa ya? Apa? Oh ya, semakin bertumbuh, lalu semakin mengenal Tuhan, lalu melayani dan bersaksi. Wah, ada 10. Hebat dia ya. Mantap. Berarti semua sudah hebat. 3 pertanyaan dijawab dengan benar. Iya, Oke, gimana? Kak, aku tuh ingat ya Kak ya, ada Tuhan ceritakan tentang perumpamaan pokok anggur dan ranting. Nah, jadi tuh Yesus mengatakan kalau dirinya itu pokok anggur, lalu kita nih orang percaya itu jadi ranting-rantingnya. Oh, oke. Gereja tuh kayak gereja itu sama seperti ranting-ranting yang tersambung-sambung itu loh. Nah, kalau misalnya ranting-rantingnya nyambung dengan pokoknya, kita nanti bakal bisa tumbuh lalu berbuah. Kalau misalnya kita putus, nggak tersambung dengan pokoknya, nanti kita layu lalu mati. Oh, ya. Berarti maksudnya itu adalah bahwa kita ini gereja itu adalah rantingnya. Tuhan Yesus itu adalah pokoknya. Jadi kita harus tetap ada, tersambung di dalam Tuhan Yesus supaya kita bertumbuh dan kita berbuah. Seperti itu hubungannya. Aku juga, aku Oke, itu gimana? ingat pernah baca di Efesus pasal 5. Kalau nggak salah ayat 22 sampai 23. Iya. Itu aku agak kurang ngerti ya Kak, soalnya dia ada Tentang bilang apa? hubungan Kristus dengan gereja, terus dia ada bilang lagi tentang ada pengantin pria sama wanita. Hubungannya apa tuh Kak? Kayak Kristus gereja bisa sama gitu ya? suami istri. Gini, nah firman Tuhan itu kan bicara seperti ini. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan itu kayak papa mama gitu. Mereka kan saling sayang kan. Nah, papa sayang pada mama. Papa melindungi mama. Lalu mama harus taat pada papa. Mama harus hormat pada papa gitu ya. Nah, sama artinya bahwa itu adalah gereja itu seperti pengantin perempuan, berarti kita ini adalah pengantin perempuannya Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah gereja, kepala gereja. Nah, Tuhan Yesus juga mengasihi gerejanya. Tuhan Yesus bahkan mati untuk gerejanya, menyelamatkan gerejanya. Nah, jadi kita sebagai gereja Tuhan, kita juga harus hormat pada Tuhan, juga mengasihi Tuhan. Jadi ada hubungannya seperti itu. Gitu. Kayak gitu. Aku juga mau tanya dong Kak. Aku tuh pernah baca di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tapi bentar ya Kak, aku ambil Alkitab dulu biar bacanya nggak salah. Aduh. Iya ya, enggak apa-apa, kita tunggu aja. Kan biar nggak salah bacanya. Iyalah. 1 Petrus ya. Petrus itu Di mana? di Perjanjian? perjanjian baru. Perjanjian baru Ada ya. Vin. Baru lah, Petrus, 1 Petrus perjanjian baru. Ketemu Bentar ya, tunggu ya.
Nah, ini dia ketemu 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Waktu aku baca ayat ini tuh Kak, aku nggak ngerti apa maksudnya Kak. Ada ngerti ya. tuh imamat rajani, bangsa kudus, terang-terang lagi. kepunyaan Rajani, Allah rajani. lagi. Kevin ngerti enggak? Nggak ngerti. Nggak tahu. Enggak tahu juga ya. Nah kayak gini, di ayat itu juga bercerita tentang gereja, menjelaskan gereja. Nah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu, itulah gereja. Mereka adalah orang yang punya status yang istimewa. Status yang istimewa. luar biasa. Kenapa? Karena gereja, orang-orang itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari dosa. Kemudian dia diselamatkan dari kegelapan. Dia boleh masuk ke dalam terang Tuhan. Bukan itu saja. Kita ini ya, kita kan termasuk gereja nih. Kita juga punya hak istimewa. Kita dipilih oleh Tuhan jadi anak Tuhan. Makanya kita bisa mendapat berkat Tuhan. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi bukan itu saja. Sebagai gereja kita juga punya tugas loh. Tugas. Yaitu kita harus menjadi saksi. Iya, Jadi iya. saksi. Tahu. Gimana caranya jadi saksi? Menceritakan perbuatan besar dan keselamatan di dalam Tuhan. Oke, benar itu seperti semua gereja itu punya tanggung jawab untuk melakukan amanat Tuhan Yesus. Amanat itu Tuhan namanya. Yesus ya. Iya. Amanat agung ya Kak ya. Betul. Yang ada di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu ya. Betul. Yakin. Yakin Coba bener Kak? cek. Iya benar. Bener aku cek Nah, ya Matius. Makanya ya sambil Valen cek ya betul enggak di Matius ya. Setiap gereja, setiap orang makanya harus melakukan itu, yaitu pergi memberitakan Injil dan membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka dijadikan murid Kristus. Bener betul tuh, enggak di Matius? bener. Matius 28 tuh. Iya, Oh, iya, 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 benar, iya. benar, Hebat ya, benar. hafal ya Valen ya. Keren sih. Iya. Keren, hebat ya. Tahu sih Ada Kak, lagi enggak? kenapa kita tuh harus jadi saksi Kristus, menceritakan tentang berita keselamatan. Karena kan nanti ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, dia menghakimi tuh, kita kan nggak mau banyak orang tuh yang nggak percaya sama Tuhan Yesus. Jadinya mereka dihakimi, terus dihukum di dalam kebinasaan yang kekal. Kita kan maunya kan banyak orang yang selamat, biar mereka kita semua itu bisa hidup selamanya di dalam Tuhan, Betul. di dalam kerajaan surga yang mulia dan bahagia. Nah, itulah makanya kita harus jadi saksi. Satu hal lagi. Apa itu Kak? Kakak juga mau kasih tahu nih, kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ini, nah kita ini juga adalah orang-orang yang disebut menjadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Makanya kita semua orang-orang yang berkumpul dalam gereja ini, yang satu tubuh Kristus itu, kita juga punya satu Tuhan, punya satu iman, punya satu baptisan, punya satu Allah, punya satu roh. Jadi dalam satu kesatuan. Nah, satu kesatuan ini tidak boleh terpecah-pecah. Nah, satu kesatuan ini juga harus taat mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan sebagai kepala. Nah, makanya kita harus saling tolong menolong satu dengan yang lain. Satu kesatuannya. Betul. Nggak boleh pisah-pisah. Agar tetap Oke, bersatu. Itu mirip pepatah yang ini ya Kak, yang Gimana? apa? Ikan kuai ze i shi duan ya, kalau nggak salah. Terus seken kuai ze ing ru tie. Oh gitu ya. Itu artinya Apa itu? satu sumpit itu sangat gampang dipatahkan. Nah, coba aku ambil sumpit coba, dulu. coba, Aku ambil ambil sumpit. sumpit. Ambil sumpit. Oh,
Karta masih bisa pakai sumpit kah di rumah? Hah? Masih. Bisa ya. Oh, Masih. oke. Ini Gimana sumpit gimana kan. coba? Nah ini kalau cuma satu gampang dipatahkan. Tapi kan ini nanti Sayang lah jangan dipatahkan. papa mau pakai, jadi gitu ya. kita tidak usah patahkan ya. Oke, Nah iya. tapi kalau ada 10 kayak gini, ini kan jadi susah nih coba nih nggak bisa nih nggak bisa. iya. Coba. Iya ya. Jadi kuat dia ya. Kayak ada juga pepatah bahasa Inggris tuh. Apa tuh? Weak things kalau united become strong. Dijadiin semua jadi satu. Kalau bersatu jadi kuat ya. Iya. Oke. Aduh, bilang kayak gitu aku jadi ingat loh Kak, ada satu legenda. Legendanya tuh tentang Ibu Mulan dari Mongolia. Waktu itu Bu Mulan panggil semua anaknya berkumpul. Waktu itu Bu Mulannya tuh udah sakit, jadi cuma bisa terbaring di tempat tidur. Lalu dia suruh deh orang untuk ambil anak-anak panah. Dia kasihkan satu anak panah ke anaknya untuk patahkan. Anaknya dengan mudah patahkan. Lalu sisa anak panah yang belum dipatahkan dikumpulkan jadi satu. Terus Bu Mulan suruh lagi anak-anaknya untuk patahkan. Anaknya patahkan, tapi nggak bisa. ya. Bahkan yang anak yang kuat pun nggak bisa Berarti patahkan. kayak sumpit kayak tadi sumpit ya. itu. Setelah bilang kayak gitu, anak-anaknya pada bingung. Kenapa ya Bu Mulan suruh mereka harus kayak gitu lakukan, kumpul ke anak panah kayak gitu. Lalu Bu Mulan kasih tahu mereka, kalian itu tuh sama seperti anak panah ini. Kalau kalian tuh cuma sendirian, cuma satu orang, nggak berkumpul, kalian tuh akan dengan mudah dipatahkan. Mudah dikalahkan ya. Tapi kalau kalian berkumpul menjadi satu, sehati, dan selalu bekerja sama, kalian tuh akan kuat dan tidak akan mudah dipatahkan, tidak akan mudah dikalahkan. Setelah ngomong itu, Bu Mulannya meninggal. Kasihan ya. Tapi ini tuh jadi kayak kekuatan dari negara Mongolia sih. Mongolia itu negara yang punya persatuan yang sangat kuat. Makanya mereka tidak mudah dikalahkan oleh musuh. Hebat ya mereka ya. Wah, kayaknya kakak dengar kalian cerita nih semua sudah pada ngerti ya. Ngerti tentang gereja gitu ya. Hebat ya. Ngerti bahwa kita harus bersatu sebagai tubuhnya Kristus. Lalu ada yang tahu enggak bagaimana caranya supaya Vin, bagaimana cara bersatunya Vin? Jadi itu caranya tuh mendengar apa kata kepala gereja. Kepala gereja ini kan Tuhan Yesus. Jadi kita harus dengar kata Tuhan Yesus. Nah, lalu caranya itu baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Nah, lalu nanti semuanya akan jadi satu suara. Satu suara. Satu suara. Contohnya seperti ini ya. Ingat doa Bapa kami enggak? Ingat. Hafal ya. Hafal. Itu di bagian Alkitab, kitab apa? Kitab Matius ya, Tuhan Yesus mengajarkan ya doa Bapa kami. Lalu ada satu kalimat ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah contohnya nih, si A sama si B. Si A nih satu hari tiba-tiba marah-marah sama si B. Wah si B bingung ya kok saya dimarah tiba-tiba gitu ya. Habis marah-marah si A-nya pergi. Waktu si A-nya pergi pulang ke rumah dia baru ingat, wah saya nggak boleh marah-marah tanpa alasan kan. Jadi kalau tadi udah marah-marah sama si B, apa yang harus saya lakukan? Saya harus minta maaf. Betul. Dia cepat-cepat minta maaf, telepon sama si B. Maaf ya, tadi saya sudah marah tanpa alasan, maafkanlah saya ya. Kemudian dia juga mohon ampun sama Tuhan, minta Tuhan mengampuni kesalahannya. Nah sekarang si B setelah terima telepon dari si A, dia harus lakukan apa? mengampuni. Betul, mengampuni. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kesalahannya. Nah, jadi sama-sama ingat satu bagian firman Tuhan, sama-sama lakukan. Nah, itu satu suara. Satu suara. Betul. Suara. Gimana lagi supaya bisa bersatu? Kata-kata. Lalu Karta. kita supaya menjaga persatuan itu
harus saling mengasihi di dalam Tuhan, saling tolong-menolong, kita sama-sama solid melakukan satu tindakan gitu. Satu tindakan tuh kakak kasih contoh seperti ini. Apa tuh contohnya Kak? Pernah enggak jarinya luka? Cari Pernah luka. dong. Oh, ya. Kena pisau gitu. Pernah. Sakit ya. Sakit loh, berdarah. Lalu rasanya satu badan pun sakit. Betul Ngilu enggak? jadinya. Aduh tak enak rasanya kan. Nah kalau ini luka nih dibiarkan enggak? Enggak. Ya. Enggak Kita dong. cepat-cepat melakukan sesuatu. Iya. Sebagai satu badan, satu tubuh nih, kita mau cepat-cepat supaya luka ini sembuh. Maka mata cepat-cepat apa lihat? Cari Mana ya Cari obatnya obat. ya begitu. Lalu kakinya akan gerak. Jalan. Udah mata udah lihat tuh obat sana, kakinya cepat jalan ke sana. Lalu tangan yang satunya lagi Ambil. habis ambil, Dipakein. dipakein. Lalu mulutnya sambil Cium. itu namanya satu tindakan. Berarti kalau satu anggota yang sakit, seluruh badan rasanya sakit. Maka harus sama-sama untuk saling membantu. Nah, seperti betul, itu. betul. Seperti itu Satu ya, suara, Kak. satu Satu tindakan. tindakan. Kalian ingat gak sih teman kita tuh yang mamanya kena COVID tuh? Oh, yang iya, itu. itu. Teman kami yang mamanya kena COVID. Waktu itu tuh mamanya kena COVID kan, sedangkan dia tuh tinggal sama adiknya aja di rumah berdua. Waktu itu aku tuh kasihan sama dia karena kan pikirnya mamanya di rumah sakit. Lalu dia siapa dong yang rawat, siapa yang jaga, siapa yang kasih makan kan. Lalu aku minta tolong sama mama, Ma tolong masakin dong untuk temanku sama adiknya. Kasihan dia, Iya, soalnya kasihan. mamanya kan Iya. kena COVID. Jadi udah masakin anterin ke dia deh. Iya, Justru dalam masa pandemi ini justru harus lebih banyak tolong menolong ya untuk teman gitu kan. Iya, betul. Iya. Terus aku gimana? juga ingat tuh ada satu temanku yang gara-gara pandemi dia jadi susah bayar SPP. Oh, iya sih dia. Terus Iya. kasihan sekali soalnya adiknya dia juga ada adik terus tuh masih bayi. Masih bayi, masih lucu-lucunya Iya. tuh kan. Jadi susah, kasihan. Dia nggak punya uang untuk bayar SPP ya. Iya. Oke. Sebenarnya sih kalian bisa lakukan sesuatu juga untuk dia. Kalian kan bisa juga kumpulkan uang. Seberapapun yang dikumpulkan, dikasihkan ke dia pasti bisa bantu. Oh iya, iya bisa ya kita Kita punya bisa uang saling jajan kita jajan. ya. Iya, betul. Nah, jadi kita bisa saling menolong, saling membantu, khususnya dalam masa-masa seperti ini. Itulah fungsi gereja. Ya, dari dalam minggu ini kita coba lakukan ya bantuan seperti ini. Berarti kita mulai kumpulkan uang jajan kita kumpulkan ya uang untuk jajan. bantu teman kita Iya. itu ya. Terus masaknya ajak kami juga, kan kami juga mau kami juga bantu. Boleh, Bantu. berarti misalnya ganti-gantian ya. Iya. Ganti-gantian makan kah? Ganti-gantian masak? Ganti-gantian masak. Oh, gitu. Boleh. Jadi ada satu bagian firman Tuhan nih yang mengatakan bahwa kita semua ini adalah anggota dan kita harus saling membantu ya. Di 1 Korintus pasal 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi anggota satu dengan yang lain saling membantu supaya kita tetap bersatu. Bersatu. Itulah gereja. Nah, kakak punya satu kalimat nih. Apa itu Kak? Coba dengar ya. Nanti kita hafal ya, kita peragakan ya. Oke. Seperti ini. Gereja, kepalanya Kristus. Gereja kepalanya Kristus. Tubuhnya saya dan kamu. Tubuhnya saya dan kamu. Satu suara, Satu suara, satu tindakan, satu tindakan, gereja bersatu. gereja bersatu. Kita coba ya, sambil peraga-peraga boleh? Boleh. Oke, ya. Mau berdiri kah? Berdiri yuk. Berdiri Oke lah, lah, biar berdiri lebih lah. sip ya. Oke. 1, 2, 3. Gereja, kepalanya Kristus, tubuhnya saya dan kamu. Satu suara, satu tindakan, gereja bersatu. Itulah gereja
gereja. We are the church. Kalau gitu, kita nyanyi yuk. Nyanyi apa tuh? We are the church. Oh, iya, ayo. There is a place I go to worship God, to sing His praise and talk to Him, to know and love Him more and more, to learn and talk about Jesus. We are the church, we serve the Lord, we worship God and follow Jesus. We are the church, we show the world the love of God in Jesus' name. We are the church, we serve the Lord, we worship God and follow Jesus. We are the church, we show the world the love of God in Jesus' name. Yeah. Wah, lagunya hebat-hebat kalian. Tahu ndak, hari ini nih sebenarnya di gereja kita juga ini sedang rayakan hari ulang tahun gereja. Oh, iya Kak. Ulang tahun gereja. Hari ini adalah hari ulang tahun gereja, tanggal 6 Juni 6 Juni. tahun 1935, ulang tahun 1935. gereja. Iya. Wah. Kalian sayang nggak sama gereja kita? Sayang lah. Oke, kalau sayang apa yang bisa kalian lakukan untuk gereja? Coba Valen. Berdoa untuk gereja. Oh, hebat. Melayani di gereja. Melayani di gereja, Vin. Apa ya? Oh iya, bersaksi. Oh, bersaksi untuk gereja. Bersaksi untuk gereja, hebat. Nah, kita lakukan semua itu supaya gereja kita tetap dipakai oleh Tuhan. Oke, yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami adalah orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. yang telah Tuhan selamatkan. Kami adalah anggota gereja. Tolong kami bisa bersaksi, melayani, berdoa untuk gereja kami, untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, gereja kita sedang merayakan ulang tahun loh. Adik-adik ada yang tahu tidak? Gereja kita merayakan ulang tahun keberapa? Kakak-kakak ada yang tahu? Ke-80. Berapa? Ke-86. Ya, betul, ke-86. Nah adik-adik, gereja itu bukan gedungnya loh. Tapi setiap jemaat, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut gereja. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mengasihi, harus saling menyayangi. Karena kita adalah gereja. We are the church. There's a place I go to worship God, sing His praise and talk to Him, to know and love Him more and more, to learn and talk about Jesus. We are the church, we serve the
ada pengumuman loh. Nah, sebagai ucapan syukur kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, nah adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop ya. Setelah itu titipkan ke papa mama untuk dibawa dan diberikan kepada TU gereja. Cara yang kedua, adik-adik bisa mentransfer uang persembahan adik-adik ke rekening gereja. Dan jangan lupa ya, cantumkan angka 11 di belakangnya. Nah adik-adik, Kak Jen juga punya pengumuman. Nah pengumumannya adalah bagi adik-adik yang belum pernah ibadah di gedung gereja tapi sering mengikuti ibadah sahabat kecil Yesus, kakak-kakak mau kenalan. Jadi jangan lupa ya DM ke Instagramnya SKY Ministry, nama, umur, kelas, dan juga nomor HP. Nah, bagi adik-adik sahabat kecil Yesus, kakak-kakak juga mau minta adik-adik untuk mengisi form. Karena adik-adik kan akan naik kelas. Jangan lupa ya untuk data ulang kembali. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita mau doa Bapa kami, semuanya kita berlutut. Lipat tangannya, tutup matanya. Our Father in heaven. Our Father in heaven, Hallowed be your name. hallowed be your name. Your kingdom come. Your kingdom come. Your will be done Your will be done on earth on earth as it is in heaven. as it is in heaven. Give us today Give us today our daily bread, our daily bread, and forgive us and forgive us our debts, our debts, as we also as we also have forgiven have forgiven our debtors. our debtors. And lead us And lead us not into temptation, not into temptation, but deliver us but deliver us from the evil one. from the evil one. For yours is the kingdom, For yours is the kingdom, and the power, and the power, and the glory, and the glory forever. forever. Amen. Amen. Anak-anak, Ibu akan pimpin doa berkat. Mari tutup mata dan lipat tangan. Semoga anak-anak diberkati, bertumbuh menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus, anak-anak turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Oke, bye-bye semuanya. Bye.